Halo semuanya, hari ini kita akan bahas materi tentang hidrolisis garam bersama saya di channel Baitul Hikmah Education. Tapi sebelum lanjut, yuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Baik, langsung saja pembahasan tentang hidrolisis garam ini. Kita mulai dengan memahami definisi dari garam dan hidrolisis garam itu sendiri. Nah, pasti sudah pada familiar kan dengan yang namanya garam? Garam merupakan senyawa yang dihasilkan dari reaksi netralisasi antara larutan asam dan larutan basa. Secara umum reaksi netralisasi adalah sebagai berikut. Asam ditambah basa akan menghasilkan garam dan air. Adapun definisi dari hidrolisis adalah peristiwa penguraian garam oleh air membentuk asam dan basanya kembali. Sehingga definisi dari hidrolisis garam adalah reaksi penguraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Adapun jenis-jenis hidrolisis garam terdiri dari 1. Hidrolisis sebagian asam, 2. Hidrolisis sebagian basa, 3. Hidrolisis total. Hidrolisis asam. Hidrolisis asam adalah garam yang mengalami hidrolisis parsial yang bersifat asam, disusun dari asam kuat ditambah basa lemah. Sifat larutannya memiliki pH kurang dari 7. Persamaan rumus hidrolisis asam dapat dituliskan seperti berikut ini. H+ sama dengan akar KW per KB dikalikan molaritas garam, di mana KW adalah konstanta hidrolisis air, nilainya 10⁻⁴, sedangkan KB adalah tetapan ionisasi basa lemah. Berikut contoh soal dan pembahasan larutan yang bersifat hidrolisis asam. Tentukan pH larutan campuran dari 100 ml larutan 0,2 m HCl dengan 100 ml larutan 0,2 m NH3, di mana nilai KB NH3 sama dengan 10⁻⁵. Penyelesaiannya adalah larutan dari campuran asam dan basa merupakan nilai pH suatu garam, maka dapat menggunakan persamaan rumus hidrolisis garam. Garam dari campuran asam kuat dan basa lemah merupakan hidrolisis sebagian asam. Maka persamaan rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. H+ sama dengan akar KW per KB dikalikan konsentrasi garam. H+ sama dengan KW yang nilainya 10⁻⁴ dibagi KB NH3 nilainya 10⁻⁵ dikalikan konsentrasi garam yang nilainya 10⁻⁻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 ⁻
mol asam atau mol basa dibagi volume total campuran. Maka H+ sama dengan akar 10 pangkat minus 10, sehingga nilai H+ diperoleh 10 pangkat minus 5. Dengan demikian nilai pH sama dengan 5. Hidrolisis basa. Hidrolisis basa adalah garam yang mengalami hidrolisis parsial yang bersifat basa, disusun dari asam lemah ditambah basa kuat. Sifat larutannya memiliki pH lebih dari 7. Persamaan rumus hidrolisis basa dapat dituliskan seperti berikut ini. OH- sama dengan akar Kw per Ka dikalikan molaritas garam, di mana Kw adalah konstanta hidrolisis air yang nilainya 10 pangkat minus 14, sedangkan Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah. Berikut contoh soal dan pembahasan larutan yang bersifat hidrolisis basa. Tentukan pH campuran 100 ml larutan 0,2 m HCN dan 100 ml larutan 0,2 m NaOH, di mana nilai KaHCN sama dengan 10 pangkat minus 5. Penyelesaiannya adalah garam dari campuran asam lemah dan basa kuat merupakan hidrolisis sebagian basa. Maka persamaan rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. OH- sama dengan akar Kw per Ka dikalikan konsentrasi garam. OH- sama dengan akar Kw nilainya 10 pangkat minus 14 dibagi Ka asam lemah HCN nilainya 10 pangkat minus 5 dikalikan konsentrasi garam yang nilainya 10 pangkat minus 1, di mana konsentrasi garam diperoleh dari persamaan reaksi asam basanya, mol asam atau mol basa dibagi volume total campuran. Maka OH- sama dengan akar 10 pangkat minus 10, sehingga nilai OH- diperoleh 10 pangkat minus 5. Dengan demikian nilai POH sama dengan 5, maka nilai pH sama dengan 9. Yang terakhir, hidrolisis total atau sempurna. Hidrolisis total adalah garam yang mengalami hidrolisis sempurna, disusun dari asam lemah ditambah basa lemah.
Nilai pH larutan garam ini tergantung dari nilai Ka atau Kb-nya. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka larutan garamnya bersifat asam, sehingga persamaan rumus hidrolisisnya dituliskan sebagai berikut. H+ sama dengan akar Kw per Kb dikalikan nilai Ka. Adapun jika nilai Kb lebih besar dari nilai Ka, maka larutan garamnya bersifat basa, sehingga persamaan rumus hidrolisisnya dituliskan sebagai berikut. OH- sama dengan akar Kw per Ka dikalikan nilai Kb. Berikut contoh soal dan pembahasan larutan yang bersifat hidrolisis total. Tentukan pH campuran 100 ml larutan 0,1 m NH3 dengan 100 ml larutan 0,1 m HCN, di mana nilai KaHCN sama dengan 10 pangkat minus 5 dan KbNH3 sama dengan 10 pangkat minus 7. Penyelesaiannya adalah garam dari campuran asam lemah dan basa lemah merupakan hidrolisis sebagian total, sehingga perlu analisis untuk membandingkan nilai Ka dan Kb-nya. Nilai KaHCN 10 pangkat minus 5 lebih besar daripada nilai KbNH3 10 pangkat minus 7, maka sifat larutan garamnya bersifat asam. Maka persamaan rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. H+ sama dengan akar Kw per Kb dikalikan nilai Ka. Maka H+ sama dengan akar 10 pangkat minus 14 dibagi KbNH3 10 pangkat minus 7 dikalikan KaHCN 10 pangkat minus 5. Maka H+ akan diperoleh 10 pangkat minus 6 sehingga nilai pH sama dengan 6. Baik, sekian video tutorial kali ini. Cek juga video lainnya pada link di kotak deskripsi ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan subscribe, like, and share ke teman-teman kalian ya. Thank you.